Berhenti sekarang. Coba bayangkan ini, di usia 40 atau 45, kamu sudah merasa tua, persis seperti kakek nenekmu. Lutut nyeri saat menaiki tangga, nafas terengah-engah hanya karena berjalan sebentar, atau bahkan lupa di mana kamu meletakkan kunci padahal baru saja memakainya. Ini bukan takdir penuaan normal. Ini adalah ancaman nyata penuaan dini yang sedang mengintai, bukan di masa depan, tapi bekerja di tubuhmu saat ini. Ini bukan sekedar soal keriput atau uban yang muncul. Ini tentang organ-organ vitalmu yang menua terlalu cepat, tulang-tulangmu yang mulai rapuh, dan otakmu yang kehilangan daya ingat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena setiap hari, tanpa sadar, kebiasaan-kebiasaan sepele yang kamu anggap biasa saja sedang perlahan-lahan merusak fondasi kesehatanmu. Mereka memicu peradangan kronis, merusak struktur DNA, dan mempercepat kematian sel-sel sehatmu jauh sebelum waktunya. Ini bukan hanya lelah biasa. Ini adalah sinyal SOS yang tubuhmu kirimkan, memperingatkanmu tentang kerusakan yang sedang berlangsung. Jangan sampai kamu menyesal saat tubuhmu sudah benar-benar jompo di usia produktif. Lalu bagaimana Anda tahu kalau tubuh Anda sedang mengirim sinyal bahaya ini? Ini bukan cuma sekedar umur, tapi ciri-ciri nyata penuaan dini yang tidak boleh Anda abaikan. Pertama, sakit punggung kronis yang bukan karena cedera. Apakah bangun tidur saja punggung Anda sudah terasa kaku dan nyeri, atau duduk sebentar langsung pegal? Ini bukan cuma otot lelah, tapi tanda peradangan sendi kronis, pengeroposan tulang dini, atau bahkan degenerasi diskus yang dipercepat akibat gaya hidup minim gerak dan inflamasi sistemik. Kedua, mudah lupa hal-hal sepele, bukan hanya sesekali, tapi jadi sering. Meletakkan barang dan lupa di mana, kesulitan mengingat nama atau merasa otak sering blank. Ini sinyal sel otak Anda terpengaruh stres oksidatif dan peradangan, memperlambat koneksi syaraf dan bahkan menghambat pembentukan memori baru. Ketiga, energi rendah yang tak kunjung hilang, bahkan setelah cukup tidur. Itu bukan malas, ini indikasi mitokondria, pembangkit energi sel Anda sedang bermasalah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Dan terakhir, mood yang mudah berubah atau gampang tersinggung. Ini bisa karena ketidakseimbangan hormon stres atau peradangan yang mengganggu neurotransmitter otak Anda yang vital untuk regulasi emosi. Jika Anda mengalami salah satu atau bahkan semua ini, itu bukan takdir. Itu adalah panggilan darurat dari tubuh Anda. Bukan takdir, bukan genetik semata. Hentikan menyalahkan garis keturunan atau usia. Apa yang Anda alami, mulai dari sendi berderak, mudah lupa, hingga energi yang terus terkuras, itu bukan kutukan genetik yang tak terhindarkan. Itu adalah refleksi langsung dari perang internal yang terjadi di tubuh Anda, dipicu oleh kebiasaan sepele sehari-hari yang tanpa sadar Anda lakukan. Faktanya, semua gejala jompo dini ini berakar pada dua biang keladi utama: inflamasi kronis tingkat rendah, dan stres oksidatif persisten. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah mesin canggih. Ketika Anda terus-menerus memberinya bahan bakar yang salah, tidak pernah membiarkannya istirahat cukup atau membebaninya dengan terlalu banyak tekanan, Anda secara aktif menciptakan lingkungan yang merusak di tingkat seluler. Inflamasi kronis yang seringkali tidak terasa sakit namun terus-menerus aktif memicu respons imun yang menyerang jaringan sehat Anda sendiri. Sementara itu, stres oksidatif, ketidakseimbangan antara radikal bebas yang merusak dan antioksidan pelindung secara harfiah merekarat sel-sel Anda, merusak DNA, protein, dan lemak esensial yang diperlukan untuk fungsi optimal. Ini bukan takdir, tapi jalur kausalitas yang jelas. Anda memiliki kendali penuh atas pemicunya. Pilihan Anda hari ini akan menentukan kondisi sel dan organ Anda 5, 10, bahkan 20 tahun dari sekarang. Hentikan sekarang. 3 kebiasaan sepele yang Anda anggap biasa ini bukan sekedar sepele. Ini adalah bom waktu biologis yang mempercepat penuaan seluler Anda, merobek membran sel, dan memprogram tubuh menuju kondisi jompo jauh sebelum waktunya. Ini adalah gerakan diam-diam mematikan yang pertama. Pertama, duduk terlalu lama. Anda mungkin merasa hanya beristirahat, tapi setiap jam Anda duduk pasif, Anda memadamkan metabolisme tubuh,
Kurangnya kontraksi otot secara signifikan menurunkan sensitivitas insulin dan produksi enzim vital seperti lipoprotein lipase. Akibatnya, glukosa menumpuk di darah dan lemak lebih mudah disimpan, memicu respons inflamasi kronis. Pembuluh darah Anda kurang mendapatkan sinyal nitrik oxide untuk tetap elastis, menjadikan dindingnya lebih kaku dan rentan terhadap kerusakan oksidatif, layaknya pipa yang berkarat. Ini adalah undangan terbuka bagi peradangan sistemik dan stres oksidatif yang akan merusak sel-sel Anda di tingkat mikroskopis. Kedua, pola makan tidak teratur dan melewatkan sarapan. Tubuh Anda butuh jadwal. Ketika Anda melewatkan sarapan atau makan sembarangan, Anda mengganggu ritme sirkadian metabolisme, memicu lonjakan gula darah drastis, lalu kemudian jatuh bebas. Lonjakan gula ini bukan cuma masalah diabetes. Ia memicu proses glikasi lanjutan, di mana molekul gula menempel pada protein sehat dan membentuk Advanced Glycation End Products. AGEs ini secara harfiah mengkaramelkan dan mengeraskan jaringan tubuh, merusak kolagen kulit, pembuluh darah, dan bahkan saraf. Ini mempercepat stres oksidatif dan menjadi pemicu inflamasi kuat, mempercepat penuaan organ vital Anda secara internal. Ketiga, kualitas tidur yang buruk. Anda pikir istirahat itu mewah? Tidak. Tidur berkualitas adalah fondasi perbaikan seluler. Setiap malam Anda kurang tidur nyenyak, tubuh Anda gagal melakukan detoksifikasi otak, meregenerasi sel, dan memperbaiki kerusakan DNA yang terjadi sepanjang hari. Hormon stres seperti kortisol akan melonjak, memicu kaskade inflamasi yang terus-menerus. Produksi antioksidan alami tubuh menurun drastis, membuat sel-sel Anda rentan terhadap serangan radikal bebas. Ini bukan sekedar lelah, ini adalah percepatan kerusakan sel dan penumpukan racun yang secara aktif mengikis vitalitas dan kapasitas fungsional organ-organ Anda. Keempat, gaya hidup minim gerak dan duduk terlalu lama. Jangan Anda pikir hanya lelah setelah seharian duduk. Tidak. Anda sedang mengunci tubuh Anda ke dalam mode penuaan dini. Ketika Anda kurang bergerak, metabolisme tubuh Anda melambat drastis, menyebabkan resistensi insulin meningkat, yang berarti sel-sel Anda semakin sulit menyerap glukosa, memicu lonjakan gula darah yang terus-menerus. Ini mengembalikan kita ke masalah glikasi dan AGEs yang merusak. Otot-otot Anda mulai atrofi atau mengecil, bukan cuma kehilangan kekuatan, tapi juga mengurangi jumlah mitokondria, pembangkit energi sel. Akibatnya, kapasitas tubuh Anda untuk membakar lemak menurun, penumpukan lemak visceral di sekitar organ meningkat, melepaskan lebih banyak senyawa proinflamasi ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah terhambat, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi esensial ke setiap sel, serta memperlambat pembuangan limbah metabolik. Ini bukan hanya masalah otot kaku, ini adalah percepatan pengeroposan tulang, pengerasan pembuluh darah, dan pemicu inflamasi kronis yang diam-diam menggerogoti vitalitas Anda. Kelima, stres kronis yang tidak dikelola. Anda pikir stres itu normal? Tidak. Pikiran Anda sedang meracuni setiap sel tubuh Anda. Stres berkelanjutan bukan sekedar perasaan. Ia memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin secara berlebihan dan terus-menerus. Kortisol dalam dosis tinggi kronis menjadi pembunuh senyap. Ia menekan sistem kekebalan tubuh Anda, membuat Anda rentan terhadap infeksi dan memperlambat penyembuhan. Ia juga meningkatkan kadar gula darah, memperparah masalah glikasi yang sudah ada, dan secara langsung memicu peradangan sistemik. Di otak, kortisol kronis dapat merusak hipokampus, area yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran, menyebabkan penyusutan dan penurunan fungsi kognitif. Ini juga mengganggu produksi serotonin dan dopamin, hormon kebahagiaan, sehingga suasana hati Anda semakin terganggu. Anda tidak hanya merasa lelah mental, tubuh Anda secara biologis diserang dari dalam, mempercepat penuaan otak dan organ-organ vital lainnya, menciptakan lingkaran setan yang mempercepat kerusakan sel dan penumpukan racun. Keenam, asupan gula dan makanan olahan berlebihan. Anda sedang memakan penuaan dini setiap hari. Stop!
Bukan hanya masalah diabetes, makanan tinggi gula dan ultraproses secara langsung menjadi bahan bakar utama proses glikasi dan pembentukan AGEs secara masif, jauh lebih cepat dari yang bisa ditangani tubuh Anda. Ini memicu lonjakan insulin berulang yang tak terkendali, membuat sel-sel Anda resisten, dan memicu peradangan sistemik yang menghancurkan kolagen kulit, mengeraskan pembuluh darah, dan merusak organ internal. Kandungan lemak trans, minyak terhidrogenasi, dan bahan kimia sintetis dalam makanan olahan menciptakan gelombang stres oksidatif yang membanjiri sel-sel Anda dengan radikal bebas, merusak DNA, dan mempercepat kematian sel. Belum lagi kerusakan mikrobioma usus Anda yang seharusnya menjadi benteng pertahanan imun dan pencernaan. Usus yang tidak sehat memicu leaky gut syndrome, di mana toksin dan partikel makanan yang tidak tercerna lolos ke aliran darah, memicu respon imun yang berlebihan dan peradangan kronis di seluruh tubuh. Ini adalah serangan multi-arah yang meruntuhkan fondasi kesehatan Anda dari sistem pencernaan hingga otak, mempercepat setiap tanda penuaan yang Anda takuti. Ketujuh, dehidrasi kronis ringan. Anda meremehkan air? Jangan! Sel-sel Anda kehausan, mereka kering dan mati perlahan. Air bukan hanya penghilang dahaga, ia adalah pelarut universal, pembawa nutrisi, dan sarana transportasi limbah utama tubuh Anda. Ketika Anda dehidrasi kronis, bahkan ringan sekalipun, volume darah Anda berkurang, membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah kental, membebani sistem kardiovaskular. Semua proses detoksifikasi, mulai dari ginjal hingga liver, menjadi kurang efisien karena tidak ada cukup cairan untuk membuang racun. Ini berarti racun-racun menumpuk, memperparah inflamasi dan stres oksidatif yang sudah ada. Kulit Anda kehilangan elastisitas dan keriput lebih cepat karena kolagen tidak terhidrasi dengan baik. Fungsi kognitif Anda menurun, otak Anda 75% air, dan bahkan penurunan 1 hingga 2% hidrasi bisa menyebabkan sakit kepala, lelah, dan penurunan fokus. Setiap sendi Anda, setiap sel di tubuh Anda membutuhkan air untuk berfungsi optimal. Tanpa air yang cukup, mekanisme perbaikan seluler melambat, penyerapan nutrisi terhambat, dan organ-organ Anda secara harfiah mengering dari dalam, mempercepat penurunan fungsi yang kita sebut penuaan. Ini bukan sekadar daftar kebiasaan buruk. Ini adalah efek domino mematikan. Kurang tidur menyebabkan lonjakan kortisol yang memicu resistensi insulin dan keinginan akan gula. Gula yang Anda konsumsi memicu glikasi dan peradangan. Peradangan ini diperparah oleh gaya hidup minim gerak yang juga memperlambat metabolisme dan sirkulasi. Lalu jika Anda stres, Anda cenderung kurang tidur, makan sembarangan, dan kurang bergerak, menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. Ditambah dehidrasi, semua proses detoksifikasi dan perbaikan menjadi macet. Setiap kebiasaan ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait, saling memperkuat, dan mempercepat kerusakan tubuh Anda pada tingkat seluler. Anda tidak hanya menua, Anda sedang mempercepat laju jam biologis Anda sendiri, menuju kondisi jompo yang tak terelakkan sebelum waktunya. Ini jauh lebih serius dari yang Anda kira. Tapi jangan panik. Ini bukan vonis mati, melainkan panggilan untuk bertindak. Setelah semua ancaman yang saya jelaskan, kabar baiknya adalah Anda punya kontrol penuh untuk membalikkan kondisi ini mulai sekarang. Anda tidak perlu merombak total gaya hidup dalam semalam. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Setiap pilihan kecil yang Anda buat adalah sebuah investasi seluler. Ketika Anda mulai memperbaiki satu kebiasaan, efek dominonya akan berjalan mundur, menciptakan gelombang perbaikan di seluruh tubuh Anda. Mari kita mulai dengan dehidrasi. Daripada langsung meminum 2 liter air, mulailah dengan menambahkan 1 gelas air setiap jam, atau bawa botol minum dan pastikan habis menjelang siang. Mengapa? Tubuh Anda akan secara bertahap menyesuaikan osmoregulasi, keseimbangan cairan di dalam dan luar sel. Hidrasi yang konsisten memastikan bahwa setiap sel Anda dapat melakukan proses detoksifikasi dan transportasi nutrisi secara optimal,
mengurangi beban pada ginjal, dan mempercepat regenerasi sel kulit serta kolagen. Ini bukan hanya tentang memuaskan dahaga, ini tentang membasahi mesin biologis Anda agar berfungsi maksimal. Untuk minim gerak, Anda tidak perlu langsung lari maraton. Cukup berdiri setiap 30 menit saat bekerja atau berjalan kaki 10 hingga 15 menit setelah makan. Bagaimana ini membantu? Gerakan ringan ini memicu pompa otot yang melancarkan sirkulasi darah dan limfatik, meningkatkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke setiap sel, sekaligus membersihkan limbah metabolik. Ini juga mengaktifkan dan bahkan menumbuhkan mitokondria baru, pabrik energi sel Anda, yang akan meningkatkan metabolisme, membakar lemak lebih efisien, dan mengurangi peradangan sistemik. Dan untuk masalah tidur, prioritasnya adalah konsisten tidur 7 hingga 9 jam setiap malam. Tidak langsung sempurna, tapi coba 1 jam lebih awal setiap minggu. Efeknya, saat Anda tidur, tubuh Anda melakukan pembersihan besar-besaran melalui proses autofagi, yaitu membersihkan sel-sel dari komponen yang rusak dan tidak berfungsi. Produksi hormon stres kortisol akan menurun drastis, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi keinginan Anda akan gula. Ini secara langsung memperbaiki kerusakan seluler, mengurangi inflamasi, dan memperlambat proses penuaan. Setiap perubahan kecil ini adalah investasi pada diri Anda, memperlambat jam biologis dan mencegah Anda jompo sebelum waktunya. Kontrol ada di tangan Anda. Saatnya bertindak. Ubah kebiasaan, ubah hidup Anda. Naskah bagian 7. Dengar baik-baik. Kontrol masa depan kesehatan Anda ada di tangan Anda, sekarang juga. Setiap kebiasaan kecil yang kita bahas, dari gerakan 10 menit setelah makan hingga konsistensi tidur 7-9 jam, bukanlah pilihan. Itu adalah investasi krusial. Ketika Anda menunda, setiap hari tubuh Anda menumpuk inflamasi subklinis, merusak DNA, mempercepat pemendekan telomer, penanda utama penuaan seluler, dan menguras cadangan energi mitokondria Anda. Ini bukan hanya tentang merasa lelah, ini tentang percepatan kerusakan di tingkat seluler yang secara kumulatif akan bermanifestasi sebagai penyakit kronis dan kehilangan vitalitas jauh sebelum usia senja. Dengan bertindak sekarang, Anda mengaktifkan mekanisme perbaikan alami tubuh, meningkatkan resiliensi seluler, dan secara harfiah membalikan atau setidaknya memperlambat jam biologis internal Anda. Ini adalah peluang Anda untuk menghindari jebakan jompo sebelum usia 50 dan menikmati dekade-dekade kehidupan yang penuh energi. Masa depan sehat Anda bukan takdir, tapi hasil dari keputusan harian Anda. Jangan lewatkan momen ini. Pilih masa depan Anda hari ini. Mulai dengan satu perubahan kecil dan rasakan perbedaannya. Saya ingin mendengar komitmen Anda di kolom komentar. Apa satu kebiasaan yang akan Anda ubah mulai hari ini? Bagikan pengalaman Anda. Mari kita bangun komunitas yang lebih sehat bersama.